Aku pucuk ya kak ya. Aduh. Batal harus selesai. Kalau tidak istri antum itu sampai balik ihram terus. Bisa dijima. Tidak bisa pakai minyak wangi, tidak bisa artinya ini ada dalam agama kita itu ketentuan-ketentuan seperti itu, paket khusus. Kalau mau umroh harus ngerti aturan umroh. Demikian juga kalau kau mau menikah, kau harus paham. Dan dalam agama kita itu diajarkan mulai dari memilih pasangan, bagaimana cara sehingga orang yang mau menikah itu harus ngerti. Jadi yang pertama harus ada ta'yin, itu tanda seperti dengan ucapan. Ini mudah, kita tunjuk seperti ini. Kemudian yang kedua ada ridho dari kedua pihak. Kemudian yang ketiga ada wali, harus ada wali. Dan wali nikah ini yang pertama adalah bapak. Ya. Kemudian yang kedua kakek, karena kakek itu sama bapak. Kemudian yang ketiga anak. Yang keempat baru saudara laki-laki. Yang kelima saudara laki-laki bapak. Baru paman dan bapak. Ini harus kalau dahulu tadi bapak masih ada yang usirnya jadi wali nikah kakak dan yang menggugurkannya ini harus ketentuan misalnya bapaknya meninggal, bapaknya tidak kemana, bapaknya sakit, berikutnya baru kakek. Kalau tidak ada semua urutan-urutan seperti ini, baru nanti ke wali. Karena syarat wali itu harus muslim berakal. Nah, dia ini mu'alaf. Mu'alaf. Sehingga dia tidak punya wali. Baru diserahkan ke wali. Dan alasan bapaknya untuk tidak jadi wali itu alasan syar'i. Misalnya, ya, alasan bukan syar'i, kalau bapaknya melarang, aku tidak mau kau menikah sama laki-laki. Jadi syar'i alasan bapaknya. Diterima, kita langsung pindah ke wali. Pak, wali hakim ini bapak dan dengan pasangan aku tanya kalau alasannya tidak syar'i, alasannya suami aku ini wong beda pulau, tidak syar'i alasannya. Alasannya suami aku ini alasan-alasan tidak syar'i itu bisa batal, bisa pindah ke urutan wali berikutnya. Tapi kalau alasan syar'i tidak. Karena Nabi SAW la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Artinya wali itu jadi syarat sah nikah. Kemudian yang berikutnya saksi. Saksi ini juga syarat sah nikah, dua sama, syarat wali dan syarat saksi sama. Muslim berakal, syarat-syarat sah saksi. Jadi dua orang yang sudah itu syarat yang wajib. Kemudian syarat berikutnya baru syarat-syarat berikutnya. Kalau menikah dengan aku boleh
Karena dia menjadi syarat melanggar syarat. Dia tidak nafkayan syarat sah nikah dengan aku tadi, sudah ada perjanjiannya, sistem rutin nafkayan ya aku bukan cerai, boleh. Nabi SAW mengatakan hak atau syarat yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat untuk menghalalkan syarat dalam pernikahan. Jadi wajib bagi seseorang memahami hal-hal ini. Syarat nikah dengan aku tidak boleh tinggal dengan bapak. Sanggupi jadi syarat. Syarat nikah dengan aku tidak boleh kamu bersih gawe. Ini kalau minggu di awal tuh dan bisa dia mengatakan bagi bisa jadi syarat jadi bisa nanti juga cerai dia tidak tercelah. Seorang wanita tidak tercelah ketika dia bercerai karena ada syarat yang kemudian ada berikutnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar melarang bentuk pernikahan yang disebut dengan nikah sirqor. Apa itu nikah sirqor? Sirqor kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal bijarrajul ala ayyuzawijahu al-akhar ibnasa laisa bainahuma sadaq. Aku dengan anak itu tidak ada maharnya. Dan ada beberapa bentuk pernikahan yang terlarang. Yang pertama nikah mut'ah itu sempat dibolehkan. Kemudian Nabi melarang nikah mut'ah, nikah pakai nikah kontrak. Nikah kontrak kita nikah untuk 3 malam ke depan. Habis 3 malam itu foto kontrak. Nah ini namanya nikah kontrak itu walaupun anu saksi, tapi nikah ini haram. Boleh tetap dasar pernikahan seperti ini. Sering banyak dilakukan uang untuk melegalkan jadi di ajarannya itu ada motivasi malah nikah. Yang baik kamu kita dapat keutamaan dari wah ngeri. Jadi perempuan kenapa harus perempuan? Jadi pertama ketika dilahirkan keluarganya harus ikut dalam pernikahan. Dilibatkan wali. Wah, dan melibatkan anggota keluarga perempuan ini jadi syarat pernikahan. Proteksinya lengkap. Dan dia bisa dilindungi, termasuk juga nikah mut'ah seperti ini bentuk menjaga kaum muslimin. Nah, yang berikutnya coba nikah sirqor. Sirqor nikah yang tadi. Itu seorang menikahkan adiknya, bukalah, kita bisa
satu. Kalau galak nanti apa kita syaratnya mau nikah kedua deh kau dengan nah ini kemudian nikah berikutnya adalah nikah al-muhallil yang menghalalkan orang wanita kalau dia talak jadi cerai, patokan cerai itu bukan istri itu tahu benar. Bukan syarat sah cerai, istri itu tahu dia dicerai. Syarat sah cerai itu kita ngomong. Cerai itu ada namanya pakai bahasa kiasan dan bahasa yang terang-terangan. Bahasa terang-terangan, bahasa yang dipahami oleh orang itu cerai artinya. Cerai, talak. Tapi ada bahasa kiasan. Ini goncang rasanya kalau kita lagi sama-sama. Ini bahasa-bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini tergantung nyuruh balik ke ngomong. Niatnya nyuruh balik. Apa niatnya cerai? Makanya sesuatu yang tidak jelas itu perlu diklarifikasi. Tapi kalau sudah jelas, ini tidak perlu klarifikasi. Cerai negara, kejadian cerai damai, pasti lagi ribut. Jadi orang lagi cerai, lagi suap-suapan ngomong, nah ini begitu, lagi marah. Nah ini jatuh talak satu. Nah batas talak satu ini tidak cerai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yuhdihinna wala kecuali mereka melakukan fahisyah. Air lagi. Dua kali ya. Dua kali dia ngomong. Kalau yang ketiga kait mau nikah lagi, tapi pakai wali lagi, pakai jam lagi, pakai taksi lagi. Kalau baru talak dua, main itu lagi. Kamu jangan talak satu. Talak tiga, talak tiga ini langsung balik ke rumahnya. Dan tidak boleh si laki-laki ini nikahi terus. Kita jangan mudah-mudahan ucapkan salah. Jadi itu Pak. Nah, tidak apa-apa kita tahu Cina aja. Jadi makanya hati-hati gitu, jangan sampai kita mudah-mudahan mengucapkan salah. Nah, ini emosi jadi lupa ngomong tolak yang ketiga. Tiga kali kan? Tiga kali kamu ngomong ya.
atau adiknya inisiatif atau siapa kawan dia usian di kantor melamun segala itu apa cerita tentang anak-anak kenal kapan kawan Tasiyut. Jadi kalau ini juga namanya nikah muhallil dan ini haram. Yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernikahan seperti ini. Artinya dari sini kita belajar jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mengucapkan cerai. Bagaimana kita jangan mudah-mudah kita baca nikah dengan anak itu bentuk pernikahan yang haram yang ketiga. Kemudian yang keempat nikah saat ihram baik haji maupun umroh. Saat ihram itu berarti kalau haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 lebih cepat bisa sampai hari dengan para awal deh hari haji di Arafah minggu kawan sebut ganti juga ganti atau ganti sama mau kita juga daripada luar-luar dan aku berdarah dulu mengincar ini saya taruh saat juga pernikahan yang pernikahan haram berikutnya adalah nikah saat masa terjadi masa kalau wanita yang dicerai oleh suaminya tadi masa iddahnya 3 kali. Ini ada cerita janda kembang. Janda kembang. Namanya dicerai. Bola jalan. Ceritanya kan cerita. Ada janda kembang. Jadi kan dicerai oleh suaminya itu kan 2 kali masa idah. Nah kalau dia meninggal oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Nah di bulan pertama dia melakukan lamaran. Jadi bulan pertama ini aku lamar dia. Boleh dia melakukan lamaran, apalagi yang pernikahan, boleh. Dan juga saat dia ditinggal wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Tidak boleh seseorang menikahi seorang wanita di masa iddahnya. Atau tadi misalnya talak, si talak yang masih pertama, masa kedua. Kemudian daripada akhir suaminya merujuk, langsung serobot dulu. Masih bisa tinggal ngomong rujuk. Namanya juga ini haram. Nikah berikutnya nikah tanpa wali. Tanpa wali itu dilarang dalam Islam. Kemudian adalah menikahi wanita kafir yang bukan Yahudi atau Nasrani. Kalau laki-laki wanita Yahudi atau Nasrani kalau nikahi wanita selain
kejadiannya ini bisa di negara-negara itu banyak Pak. Nah, kalau ini laki-laki, kalau perempuan laki-laki atau yang tidak boleh. Laki-laki tapi perempuan. Kemudian nikah dengan niat cerai juga dilarang. Karena ada seseorang tadi misalnya atau misalnya yang penting aku bisa nikah ini ada tujuan tertentu, nanti suatu saat setelah tujuan yang tercapai bukan. Ini juga nikah yang haram. Dan ada beberapa lagi contohnya yang haram itu antara pernikahan yang diharamkan oleh agama kita. Nah, kemudian hadis terakhir pada kesempatan malam hari ini menjawab karena ini bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yauma Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah mut'ah. Kapan Nabi mengharapkan itu saat Khaibar. Masih ada dan Nabi juga melarang mengharamkan kalau keledai yang itu kenal dengan keledai itu haram. Keledai boleh luka. Oh, panjang tuh. Kiper lagi, Bang. Naik. Batu. Naik. Tujuan tiga. Dekati. Hei, belakang. Tentang yang pertama itu nikah lewat video call. Apakah itu boleh atau sah terhitung sebagai pernikahan? Seandainya mereka sama-sama itu berumah tangga, kemudian hubungan apa zina atau tidak? Ya, itu sah pernikahan lewat video call itu diperbolehkan. Jadi kalau dalam kondisi orang perempuan yang sampai luar negeri lewat video call atau kejadian faktor alam kemudian video call jadi pesawat terbang ekonomi sehingga bandara rusak terbang apakah sebaiknya ditunda atau langsung saja susah di pernikahan lewat seperti itu juga dianggap menghadirkan mempelai. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi menikah lewat jadi ada Ummu Habibah itu dicerai suaminya
Yud, Yud. Kasih. Kasih, Yud. Yud, kasih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nabi di Madinah. Jangan. Nabi mendengar kabar tersebut. Nabi ingin wali nikah. Wali nikah siap punya jadi urutan-urutan tidak ketinggalan di tempat hijrah. Apa dulu? Hijrah tempat mereka dulu. Ketum, benar ketum. Sehingga wali nikah dilakukan wali nikahnya hakim. Jadi wali nikah itu pihak pemerintah. Tidak boleh selain pihak pemerintah. Jadi nasab ada hubungan nasab tadi jadi hak wali. Kemudian harus pihak pemerintah. Marni. Sama Nabi dulu waktu nikahnya itu, wali nikahnya itu Nabi dan Najasyi. Kemudian Nabi diwakilkan oleh sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kalau bentuk pernikahan dengan wakil saja sah, sejauh bergerak jauh, kemudian uang menyembuhkan itu tapi mewakili punya amanah, apalagi dengan itu jelas salah tujuh. Jelas itu orangnya benar-benar itu pernikahannya sah. Kemudian bagaimana menikahi wanita yang hamil karena zina. Nah, dalam Al-Quran disebutkan az-zaniyah la yankihuha illa zanin aw musyrik. Tidak, seorang wanita pezina itu dinikahi oleh laki-laki pezina atau seorang yang musyrik. Wa harrama dzalika 'alal mu'minin. Dan Allah melarang untuk orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat ini para ulama menjelaskan apa sepupu yang dianggap afdal wajib tadi sepupu dalam keimanan. Tidak pernah boleh. Dan ini sepupu yang wajib. Ayo 2 menit lagi. Tapi kalau sepupu yang lain, Yo, masuk yo. boleh dari ini, boleh. Tapi kalau mereka mau cari afdol, ada konflik rumah tangga. Nanti kau pengangguran, nanti kau cuma numpang itu. Gitu, ribut rumah tangga gara-gara banyak bisian-bisian seperti itu. Dianggap dan sepupu oleh anak keluarga yang layak untuk dipertimbangkan saja. Nah, sebatas mana orang ini dikatakan pezina? Dikatakan pezina itu kalau dia melakukan zina dan Dah pecah. tapi ketika dia tobat akhirnya